Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan PT Samsung Electronics sebagai contoh perusahaan multinasional. Dan ini adalah nama anggota dari kelompok 2. Dan kita lanjut ke pembahasannya. Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul sebagai perusahaan ekspor kecil di Daegu, Korea Selatan. Awalnya, perusahaan ini tidak menjual perangkat elektronik, melainkan barang dagangan seperti sayuran dan ikan kering. Namun, seiringnya berjalannya waktu, Samsung terus berkembang dan menambah ke berbagai industri. Pada tahun 1969, Samsung Electronics didirikan dan sejak itu mereka memimpin pasar dalam inovasi elektronik. Perjalanan mereka tidak sebuah perusahaan dagang kecil menjadi pemimpin elektronik global dalam kisah sukses yang patut dipelajari. Jenis perusahaan multinasional dan alasan pemilihannya. Samsung adalah contoh sempurna dari perusahaan multinasional atau multinational corporation. Sebuah perusahaan disebut multinasional karena mereka beroperasi dan memiliki fasilitas produksi atau anak perusahaan di banyak negara selain negara asalnya. Samsung Electronics memiliki operasi di puluhan negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan juga Indonesia. Mereka mendirikan pabrik pusat penelitian dan kantor pemasaran di lokasi-lokasi strategis untuk menjangkau pasar global. Alasan Samsung termasuk MNC. Yang pertama, jangkauan global. Samsung mendistribusikan dan memasarkan produknya secara masif ke seluruh dunia. Yang kedua, produksi internasional. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang tersebar di berbagai negara, memungkinkan mereka untuk memproduksi barang di lokasi yang paling efisien. Yang ketiga, investasi di luar negeri. Samsung melakukan investasi langsung di banyak negara, berkontribusi pada ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, penelitian dan pengembangan atau R&D. Samsung memiliki pusat R&D global untuk memastikan bahwa inovasi produknya tetap kompetitif di pasar yang berbeda-beda. Dampak positif yang pertama, inovasi teknologi. Samsung mendorong kemajuan teknologi dengan inovasi konstan dalam produknya, seperti ponsel pintar, TV OLED, dan peralatan rumah tangga yang canggih. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Keberadaan pabrik dan kantor Samsung di berbagai negara menciptakan ribuan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, stimulasi ekonomi. Investasi Samsung di banyak negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memajukan sektor industri. Yang keempat, peningkatan standar hidup. Produk Samsung seperti ponsel dan peralatan rumah tangga dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan hidup bagi banyak orang di seluruh dunia. Dampak negatif yaitu yang pertama, isu lingkungan. Proses produksi elektronik seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya dan menghasilkan limbah elektronik atau e-waste. Hal ini dapat berdampak negatif pada lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua, kondisi kerja. Seperti perusahaan manufaktur besar lainnya, Samsung pernah menghadapi kritik terkait kondisi kerja di pabriknya di beberapa negara, termasuk masalah jam kerja dan keselamatan kerja. Yang ketiga, persaingan tidak sehat. Dominasi Samsung di pasar global dapat menekan perusahaan-perusahaan lokal yang lebih kecil yang sulit bersaingan dengan skala dan sumber daya yang dimiliki Samsung. Yang keempat, konsumerisme. Pemasaran yang agresif dan perusahaan ini dapat mendorong budaya konsumerisme berlebihan, di mana masyarakat terus-menerus merasa perlu membeli produk baru, meskipun produk lama mereka masih berfungsi. Jadi, kesimpulannya adalah Samsung Electronics adalah perusahaan multinasional yang telah membentuk industri teknologi global dengan inovasi dan jangkauan pasarnya, meskipun membawa dampak positif yang besar seperti penciptaan lapangan kerja dan kemajuan teknologi. Perusahaan ini juga dihadapkan pada tantangan yang perlu terus diatasi, seperti isu lingkungan dan kondisi kerja.